Attention. Stand please. Kamu kemana? Segini, sama teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, sir. Sit down, please. Before we start the speech, Let's pray. Let's pray. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada para nabi, para sahabat dan juga para pengikutnya. Jadi, kembali lagi kita bertemu pada hari ini. Kita akan kembali membahas materi seputar gelombang. Nah, kemarin ada yang masih ingat terakhir kita belajar tentang apa? Mungkin satu orang bisa jelaskan apa itu getaran? Hairun. Siapa yang berani? Menjelaskan materi getaran. Yang kita tahu seputar getaran atau materi terakhir menjadi kemarin. Getaran adalah gerakan bulan balik dan penyusutan yang tercipta karena adanya suatu gangguan. Tepuk tangan dulu. Jadi, seperti yang dibahas teman-teman tadi, sampaikan teman-temannya bahwasanya getaran itu merupakan gerak bolak balik yang ditimbulkan oleh karena adanya satu gangguan. Hari ini saya ingin bertanya dulu lagi ke teman-teman. Sini ada yang pernah melihat perahu yang sedang berjalan di sungai? Kira-kira apa peristiwa apa yang terjadi di situ? Gelombang. Ayo, Amin. Gimana sih kejadian yang terjadi? Di airnya kah atau di mananya? Akhirnya Kira-kira kenapa bisa terjadi itu? Karena cepat sekali dalam Adanya gangguan? Dari mana gangguannya? Adanya gangguan dari perahu. Jadi ini adalah sumber getarannya. sumber gangguan. Nah, hadir. Kenapa bisa terjadi? Bapak ada yang tahu? Ada arus. Disitulah kau mulai terbawa arus. Kenapa bisa terjadi ini? Kira-kira nanti kita akan diskusikan. Jadi silakan. Kemarin sudah ada dibagikan sama kata kelasnya di modul. Udah ada, Kak? Ada juga ada yang terima lagi. Lalu otak. Itu yang pertemuan dua di modul 2 gelombang. Azra. Sekre. Nah, silakan dibuka semua yang bagian materi. Materi. modul Mama ada. Ada. Saya pasrah Umma. Ya, silakan dibuka yang lalu sains 2. langsung materi Kak.
Ya, jadi langsung masuk ke bagian materinya. Yang mana? Yang dua. Yang ini. Ya itu. Coba satu orang dulu baca yang bagian materi. Kalian tentu sudah sering mendengar istilah gelombang suara, gelombang cahaya, gelombang air, dan sebagainya. Kalian juga tentu pernah mengamati gelombang air ketika batu dijatuhkan di permukaan air atau ketika perahu sedang bergerak. Dalam bentuk apa energi getaran itu merambat? Energi getaran akan merambat dalam bentuk gelombang. Pada perambatan gelombang yang merambat adalah energi, sedangkan zat perantaranya tidak ikut merambat, hanya ikut bergetar. Peristiwa ini bisa ditemukan pada saat ritual yang ada di Kabupaten Wajo, yaitu ritual Macerata Parang di Danau Tempe. Nah, silakan dibuka lagi halaman selanjutnya. Di situ ada video. Belajar ya jadi. Silakan ditekan itu tombolnya yang berbicara. Loading, loading lama ya. Mana di situ letaknya? Loading Kak. Macara mulai kita masuk zona karena di depan maka terbentuklah suatu kata selain macara tapal yang masuk berarti mempersembahkan darah kepada danau. Mempersembahkan darah hujan. Sudah lihat semua? Silakan dibaca itu yang bagian teksnya. Wow, arung endengan. Jadi ada yang tahu apa itu Macerata Parang? Anu itu Kak, anu persembahan darah untuk danau. Ya, silakan dibaca juga itu. Nah, karena kan sekarang kita butuh juga yang namanya literasi budaya. Nah, harus juga dipahami apa itu Macerata Parang. Yang diambil dan tempel itu oleh pemimpin raja yang maju. Yang meliputi arung endengan dengan arung matoa dan arung mas dengan arung ada ya. Oh, ada kan dibilang arung matoa atau dia dibilang arung urban ini harus mungkin Lihat semua aja. ya sampai ini arung urban ini dia udah dalam ada cerita dapat beberapa pantangan tidak boleh dilanggar oleh atau harus dipatuhi dalam pengelolaan atau pemanfaatan danau tempel. Jadi itu Macerata Parang sebenarnya apa ya, di budayanya kita kan mayoritas nelayan mungkin di sini. Mata pencaharian terbesar yang ada di sini juga selain daripada bertani, kita melakukan mencari yang namanya ikan di Danau Tempe. Sebagian besar penduduk di Wajo itu ya mata pencariannya di danau sebagai nelayan. Untuk itu ada norma-norma dan juga aturan-aturan yang diatur oleh siapa lagi namanya itu, ketua adat. Iya. Misalnya kita dilarang semisal mencari ikan di danau ketika memasuki hari Jumat semisal, ketika malam ini semisal, banyak sekali aturannya. Dan untuk menghargai itu kan para nelayan itu biasanya memberikan semacam persembahan kepada Dewa air. Apa yang disebutkan di situ? Banyak. Ada bijilan suatu hitam rupa, kepala kerbau, ya kemudian dihidupkan. Nah, itu termasuk daripada budaya kita. Sebenarnya kalau kita bahas tentang Islam,
jadi bertentangan. Iya, tidak boleh. Tapi yang namanya budaya, ya, itulah yang diajarkan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun. Karena pasti ada sesuatu yang bisa dipetik juga dari situ. Kira-kira apa? Nah, pasti yang bisa kita petik bukan buah, tapi ada semacam kita itu diajarkan untuk melestarikan dan menjaga alam. Karena kan kita diatur untuk tidak boleh mengeksploitasi ataupun mengonsumsi secara berlebihan itu yang dari alam. Makanya itu nelayan dilarang memakai cuka, dilarang pakai bahan peledak, sehingga ya ekosistem yang ada di pada tempe itu bisa terjaga dengan baik. Itu sebenarnya poin plusnya bagaimana kita bisa menjaga budaya dan juga melestarikan alam yang ada di sekitaran kita. Selanjutnya mungkin bisa kita bagi kembali kepada kembali kita bagi ke kelompoknya seperti kemarin. Kita kerja yang LKPD itu silakan dikerjakan. Ada juga link itu yang dikirim sama kata kelasnya. LKPD gelombang. Ini gampang jadinya pengerjaannya. Beda sama kemarin, kan kemarin pakai aplikasi. Nah ini kita disuruh menggambar. Silakan diisi dulu itu. Teman-teman yang masih juga di bawah. Adanya putra. Tahu sih. Sini ada nih. Oh, dari dapat ini. Alah, bener kita punya sama. Kalau cakap Sudah sama diisi identitasnya. Silakan dibuka pertanyaan pertamanya apa di situ? Yang lain tidak perlu habis bertanya kalau mau lihat. Nah, tuliskan hasil pengamatanmu dari video di atas secara singkat. Kira-kira apa di situ yang bisa diambil dari videonya? Bang kakak dari video kita, bapak saya dapat kita kan Dapat semuanya ini sudah tadi. nanti dari video kita Kira-kira apa? Apa tadi pertanyaan pertamanya? Tuliskan hasil pengamatan mengenai di atas. Tuliskan hasil pengamatannya. Terdapat terjadi. Kira-kira apa yang bisa Terjadi gelombang pada air danau. Nah, di sini sudah
Oh, untuk karena itu ibu siapa itu bilang kak, ibu kenapa ada serangga ya kakak ada perbandingan yang mana lebih paham lagi bahasa kelas ini bahasa kelas bilang Dari gambar. setelah menyimak silakan dulu soalnya. Setelah menyimak video, rumuskanlah beberapa pertanyaan terkait video tersebut serta perhatikan Ya, itu oke. F sama dengan 20. Ada yang sudah gambar tadi. berapa tadi 20 Yang itu yang Oh, saya pun menggambar apa? Gambar apa? lagi Masa mau gambar di HP Adel? 4 CMPS tengah Bukan, enggak suci. apa? Rumuskan frekuensi gelombang sudah Oh, 6,60 Hz, kemudian B 4 Hz, baru. dan yang terakhir A 2,5 Hz. Jadi sudah dimasukkan tadi ke dalam LKPD-nya. Sudah. Apalagi pertanyaan selanjutnya di situ? Perhatikan jawaban kalian di depan kelas. Oh itu nih, presentasikan nih. Jadi silakan yang lain simak baik-baik presentasinya dari teman kelompoknya. Dan kalau silakan sesuaikan sama jawabannya. Kira-kira kalau misal ada yang tidak sesuai sama jawabannya, silakan diangkat tangannya dan sampaikan. Kalau misal ada yang beda jawabannya, toh paham tidak? Jadi yang lain tetap menyimak apa presentasi dari temannya yang di depan ini. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Pertanyaan pertama, tuliskan hasil pengamatanmu mengenai video di atas secara singkat. Jadi menurut kami terjadi gelombang pada air danau. Adanya disebabkan oleh perahu ataupun pada saat mendayung. Nah, bagaimana yang lain? Sudah. Kedua, setelah menyimak video, rumuskanlah beberapa pertanyaan terkait video tersebut serta perhatikan agar rumusan yang dibuat tetap mengacu pada tujuan pembelajaran. Jadi pertanyaan kami, kenapa gelombang dapat terjadi? Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, misalkan sebuah gelombang itu bergerak dengan cepat lambat yaitu 20 cm per second. Itu frekuensi gelombangmu. Jadi frekuensi sama dengan V persen. Frekuensi sama dengan 20 dibagi 8. Jadi frekuensinya adalah 2,5 Hz. Selanjutnya gelombang yang kedua, frekuensi sama dengan 20 dibagi 5. Jadi frekuensinya adalah 4 Hz. Gelombang ketiga, frekuensi sama dengan 20 dibagi 3. Jadi frekuensinya adalah 6,6 Hz. Pertanyaan keempat, urutkan frekuensi gelombangmu mulai dari yang tertinggi hingga yang paling rendah. Jadi yang tertinggi adalah 6,6 Hz, yang kedua 4 Hz, dan yang terakhir 2,5 Hz. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang lain sama-sama jawabannya. Ya, Kira-kira ada yang bisa simpulkan dari pengerjaan kelompoknya hari ini? 2 orang. Satu dari laki-laki, satu dari perempuan. Silakan berani. Di tempatnya ini saja, kalau tidak berani di depan. Ya, silakan, siapa lagi namanya? Jadi kesimpulan saya adalah semakin panjang gelombang maka frekuensinya akan menjadi semakin kecil, dan sebaliknya semakin pendek gelombang maka frekuensinya akan menjadi semakin besar. Ya, silakan. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Jadi ada yang bisa ulangi tadi apa yang dibilang sama temannya? Azra bisa. Yang perempuan. Itu Azra. Yang mana dibilang Asrah? Silakan. Atau buat kesimpulannya sendiri bagaimana? Yang lain tetap bisa.
Apa kesimpulannya dari pengerjaannya hari ini? Jika panjang gelombang semakin besar, maka frekuensinya akan semakin kecil. Itulah kebalikannya, jika panjang gelombang semakin kecil, maka frekuensinya lebih sering. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi silakan sudah minta diisi yang bagian verifikasi itu. Nah, silakan diisi tadi dilengkapi yang bagian terakhir itu. Dan kesimpulan sama verifikasi. Jadi tadi sudah lengkapi semua. Halo. Jadi tadi seperti yang kita pelajari hari ini. Nah, di sini kan ada 3 panjang gelombang yang berbeda. Nah, dengan panjang yang berbeda, yaitu ada yang panjangnya begitu panjang, ada yang sangat pendek. Nah, di sini kira-kira apa yang bisa kita Semakin panjang gelombangnya maka semakin kecil frekuensinya. semakin panjang gelombangnya ini semakin kecil frekuensinya. Nah, kalau semakin kecil panjang gelombangnya artinya semakin besar frekuensinya. Nah, artinya ini hubungan panjang gelombang dengan hubungan frekuensi itu berbanding. Nah, kenapa dibilang berbanding terbalik? Berbanding terbalik itu artinya tidak berbanding lurus. Artinya sama kayak apa? Semakin panjang ini, artinya semakin kecil itu yang satunya. Seperti itu.